Ora usah mikir macam-macam. Saniki nu paham wis macam-macam. Terus dua paham ini menjadi kelompok besar, yang satu disebut ahli sunnah yang takwil, yang satu disebut ahli sunnah yang tafwid. Takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran ditakwil, dianalisis supaya Allah itu tetap mukhalafatul lawatis, bahwa Allah itu beda dengan Allah. Tapi kalau menurut paham Ahmad bin Hambal yang diikuti Ibnu Taimiyah, kemudian jadi tren ulama Wahabi, itu ditafwid. Ya ditafwid itu misalnya ya dua fawqa aydihim, utai tangannya Allah sandule tangannya wong akeh. Berarti Allah di tangan, ya tapi ra koyo tangan wis ngono terus pokoknya. Karena ayat seperti itu tuh saking banyaknya, saking nopo? Banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi kita yakin nak tangannya Allah ora kaya tangan. Mergo tangan wis dadi bahasa dari Imam Syafi'i. Tangan wis dadi bahasa. Dadi ora kudu tangan yang bentuk fisik sing mbok mangan mboten. Misalnya tangan-tangan raja, manane ya kekuasaan raja. Misalnya lempar batu sembunyi tangan. Mau tangan bisa disembunyikan ning ndi. Pokoke wong ora tanggung jawab jenenge lempar batu sembunyi tangan. Mun wis dadi bahasa iku ora ono maknane. Ya, makanya teorinya Imam Syafi'i itu sederhana. Sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu ora perlu ana maknane, pokoke ngono. Pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Ya pokoke. Kalau beri beberapa contoh. Kalau ada kasus di Wonokromo, kemudian intelijen di Jakarta tahu. Bahasanya kan kasus di Wonokromo di Bantul diketahui oleh Jakarta. Terus kita takut, diketahui nganggo apa? Yang nganggo moto. Masuk Jakarta iso delok. Ya diketahui manane roh, rohe nganggo apa pokoknya diketahui kok takoki kudu nganggo. Jadi kadang-kadang wong terlalu banyak khayal, diketahui, tahu itu harus pakai alat itu mata. Kalau jauh berarti nggak tahu yo kasus maknane Quran nganggo ngono ya dan bareng jadi tapi mau apedane wae aja. Ya apedane kok aja. Dia sudah seperti itu. Nah, kalau orang jalan kayak haji dari dawuh pangeran ya ngoten. Syaratnya haji mlaku maring itu. Wong numpak mobil ya jenenge mlaku. Terus kowe apa Jumatan? Orang kalau ke Jumatan itu dihitung jalannya per jangkah sami. Nah, numpak mobil dioling itu. Murah ono jangkaane. Berarti puterane rodo. Lu rasa ngono pokoke wong ngger maro masjid ku ono ganjarane. Senengane kok takok jelimet. Jadi agama itu tidak seperti itu. Makanya dari Imam Ghazali, wong memahami agama ojo bayangno koyo utek elek pating krenting terus akhirnya agama itu jadi ruwet. Ini kalau nyontok bolak-balik, dan saya sangat banyak belajar kitab fikih dan fatwanya seperti saya ini. Saya kan berkali-kali ngomong. Sekarang imam itu di depan. Soft paling baik itu soft awal, baru agak baik soft kedua, kurang baik lagi soft ketiga. Wonten sing ngusul, kula nu eling, pas niku saya masih roe satu ada yang ngusul Gus. Kalau sudah tahu yang baik soft awal, kenapa desain masjid itu memanjang? Harusnya selatan utara yang panjang supaya soft itu awal semua. Selama masjid itu memanjang ke timur, pasti ada soft 2 dan 3. Jadi cara dene masjid itu nyelirit ngalor ngidul. Ben kabeh soft itu awal. Bagaimanapun ada soft sani dan salih, soft 2, 3 itu karena masjidnya didesain memungkinkan ada soft. Coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara, pasti semuanya soft awal. Terus ada urutan dalam itu. Yang paling afdol yang an yaminil imam. Jadi yang kanannya imam lebih afdol ketimbang an yasaril imam. Berarti imamnya kondako pol kidul. Selagi imam di tengah, terus tetap ada yang kiri. Ngapain Abdul Kabeh imamnya dakok pol kidul. Biar semuanya an yaminil imam. Semuanya sisi
Berarti imame pojok kidul, masjid selatan utara. Abdul kabeh mergo saf awal kabeh an yaminil imam. Tapi agama maksudnya orang ngono iku. Soalnya tak takoki. Lah nek ngono paling afdal di. Nek wis didesain masjid ngono paling afdal. Sing paling parek ya kono rubet imam ya. Agama itu tidak seperti itu. Mana ketika Nabi halakal mutanatiun. Orang yang memperjeli dalam agama itu rusak. Maksudnya dijerok-jerok, no agama itu dijerok-jerok. Itu jadi bulat. Saking khawatir Allah itu gak nempat, terus sampai darahnya Allah yang dua gak gelap. Ojo darahnya Allah yang langit, kok darahnya Allah di tempat. Padahal sama-sama punya resiko, kayak darahnya Allah di mana-mana, kok cilik darahnya Allah itu banyak. Sama-sama punya resiko. Makanya kita dilatih Tuhan, nyifati Allah rasa bakas nurun-nurunan. Allah yang ngasih rezeki kamu, Allah yang menciptakan langit. Ini Allah sing kolakong ini, sing jala ini yang seperti itu. Makanya kalau di sana sangi bapak didawi guru-guru ini, nur kena nyifati pangeran koyo apa nyifati date ning Quran. Serasane neko. Ini beliau ngritik faham ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu sing jelimet bakas pangeran. Akhirnya tambah bulet, tambah nopo. Karena ngedari Allah tempat di atas. Akhirnya mau darane Allah di atas. Mereka menghindari kesannya Allah butuh tempat. Akhirnya terus Allah tidak butuh tempat. Allah enggak di tempat. Lah lalu di mana? Ya enggak di mana-mana. Ya di mana-mana. Bingung apa kan cilik kan sing ngaji tauhid kan. Nah, melantau kita cilik soe. Ya cuma Allah semaringi gawe langit bumi. Aja permen, kok permene ra entuk permen cilik-cilik. Mereka nak gawe langit bumi. Guru TK kan iso ngekei permen, tapi nek nyifati Allah sing langit bumi. Apa guru TK bisa bikin langit dan bumi? Kan ra iso. Lah ya mau nak guru TK gerwani kan. Ayo minta sama bu guru terus dikasih permen. Berarti yang ada bu guru apa Allah? Yang ada bu guru. Nyatanya Allah tidak bisa kasih permen. Mulane contohnya aja permen. Allah sing gawe langit dan bumi. Nak bu guru TK itu Allah berarti iso gawe langit. Jadi rasa bakas Allah. Permen, bahaya itu. Ya Allah, bahaya. Dileng-eleng itu terus kula suwun sangat mengenalkan diri sendiri itu baik. Ya jadi niru ada di pangeran dan Quran itu mengenalkan datnya Allah sendiri. Itu ada yang mengenalkan secara hakikat, ada yang mengenalkan secara tanazulat. Tanazulat apa mengistilahkan dirinya intan suruha yang syukur. Jom kowe nak gelem nulungi aku apa kowe tak tulungi. Kan aneh wong Allah zat yang tidak butuh kok mengistilahkan dirinya kamu menolong Allah. Mangdalladzi kuriduha kamu ngutangi. Mane ndak apa-apa misalnya ana kiai diutang sithik-sithik ya ora apa-apa. Penting aja akeh-akeh, penting aja nglangkai asete. Asete 10 juta ya utange. Piro mos pantes e? 2 juta. Piro? 2 juta atau 1 juta 100. Berarti susuk dong. Nggak cara fikih sementing utang itu nggak ngelebihi asetnya. Itu yang jelas boleh. Asal jangan sing percaya oleh Allah, naran sing percaya kan ya rantuk. Kira rasa khawatir Gus Pak kok ngolehno utang. Lewat oleh Allah naran sing percaya tetep ora kasil. Dadi ora usah khawatir. Masih diolehno nek ora ono sing ora percaya kan wis. Karena tadi kulon bolak-balik ngaji ngeten ben wong ngrasa suci. Nabi itu begitu antinya sama utang, tapi cara lahir Nabi itu ketika kabundut itu punya tanggungan dengan Yahudi. Meskipun dikai jaminan baju napa. Ya sudah seperti itu. Nabi yang ngendikan syarat imam sing iso maca Fatihah ngene-ngene, tapi itu standar ideal ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'afqahu. Imammu sing macane Quran paling bener. Nek wis padha Qurane padha bener sing paling alim fikih. Itu Nabi ngendikan dengan standar ideal, tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ke makmum sapa wae sementing imame nglafadzno la ilaha illallah. Jadi ana standar ideal, ana standar sosial. Ya urip nek iso mati ora usah diutang. Tapi kok ora diutang nang malah anak mati. Kata yang goblok ngoten.
Senin niku ora ana sing tuku beras. Dekne mau utang. Utang tabungane beras. Lah akhire anake dina Senin ra mangan gara-gara bapake wedi. Iki goblok ta zuhud. Sampeyan tak takok, iku goblok apa zuhud? Goblok. Jadi ana zuhud ana goblok. Mana jadi Imam Syafi'i, ana wong kok tasawuf. Iku mulai subuh cek waras, zuhur wis wajat tahu Ahmad. Engko zuhur wis Ahmad, uteke wis kumprok. Imam Syafi'i saking gedhe tasawuf jare. Wong kok tasawuf subuh, iku ora usah ngenteni ngasar. Zuhur wajat tahu Ahmad. Zuhur wis nopo? Kumprok Ahmad. Saking gedhe Imam Syafi'i ben tasawuf. Tapi tasawuf sing goblok ya. Wow, misale ana wong anti utang. Lho anti utang yo oleh wong. Tapi kan terus misalnya anake Senin loro ora diobatno, mok perkarane wedi utang. Niku goblok apa hati-hati? Ya goblok anake loro ora diperiksa mergo wedi. Imam Syafi'i itu mencontohkan sekian. Ya ora usah ngono, urip ora usah ngono. Pokok utang yo dihindari pancen masalah. Tapi nek suwaye utang mergo ana darurat syar'an. Nah kecuali ngene, Mustafa pe utang mergo biasane sarapan pizza ira sarapan utangan, kudu sarapan pizza. Lha iku gendeng jenenge ora utang. Wong demi hal sing sifate sekunder sing gak penting direwani napa? Makanya fatwa saya dalam masjid ya seperti itu. Sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid? Kalau jawab, menurut Imam Qofal sabilillah itu artinya bisa masjid, bisa ya bisa masjid. Tapi masjid saiki ku lucu. Nak masjid digo sujud to gon sesuci, misalnya alat-alat mandi lah, pokoknya sing digo sesuci. Ini cara kula gak masalah. Kadang masjid itu ning desa sing Jumatan arang-arang menarane wae ngentekno dhuwit 200 juta. Pagere entek 200 juta. Lho kamar mandi sing kira-kira entek 50 juta iku cek nganggo sandal. Tutupe keran kadang coplok. Kalau menurut saya, masjid itu satu paket dengan tohar, mergo syarat saya sholat itu nak sucine syarat. Mulane ning gone masjid itu Allah nyifati fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohar. Masjid yang baik itu siapa? Masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang sing sesuci. Saiki paket sesuci itu melibatkan air. Kalau airnya baik, alat sesuci baik, berarti masjid itu baik. Nah, saiki akeh masjid menarane larang, pagere larang. Lampune wis sangka granit wae sangka macam-macam. Tapi alat sesucine elek. Iku ora oleh. Jadi enggak bisa masjid sekarang sudah selera kayak pagar, kayak batu granit sing dienggo keramik macam-macam. Nah sing motor yang pokok, tempat sujud sama alat sesuci, tapi kan enggak masalah pakai zakat. Tapi nak sing ora motor yang tidak mensa itu masalah. Nah itu kalau ulama tahu bedanya. Zaman saya pikir masjid-masjid saat ini kan dibangun miliaran, sehingga sujud ya sudah seperti. Wes ngono mau gue jogot jam. Lah masjid dikunci mau demi melindungi jam. Masjid 2 miliar melindungi jam sing regane mau 1 juta. Berarti dikunci demi melindungi apa? Jam. Mungkin ada masjid pelindung jam, mereka ya masjid buka wae, paling gak nonggon sholat. Dan cara kalau haram masjid dikunci, sing sampai wong ra iso sholat. Piye-piye wukifa li sholat, masjid itu diwakafkan untuk. Jadi kalau ruang dalam itu dikunci, tetap gerbang harus dibuka supaya dengan orang sholat itu bisa. Neng terase atau pokoknya minimal ada kamar mandi 1 yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk, kecuali sudah kasus real banyak preman, banyak lonte misalnya tidur di situ, beraktivitas maksiat di situ. Kalau real sarannya bukan tuhmat, real itu baru boleh. Kalau nanti ngalami ada orang lapor bahwa masjid yang di perjalanan karena sepi dipakai pacaran macam, kalau real sarannya tidak tuhmat itu boleh. Tapi kalau dia tidak boleh wakaf wong tiga sholat, bareng orang mau, wah nggak balik lu ngomong mandek, orang masjid mandek wes sholat, boleh kunci nangka, boleh balik. Iki panitia ini bisa ngaji tau orang, saya wakaf bisa ngaji kan? Karena sing tepan sekapi sholat wali tahu lama gede kan rugi tenan, kayak sudah di sholat ulama, gara-gara kok dikunci. Takut ya alasannya, nak dibuka nih bos, jamnya icap.
Oh, terus masjid teng mriki digawe kangge nglindungi jam ini. Ya, dikunci demi nglindungi. Jam ini kan mana? Nah, cara kula setengah-tengah ngoten nggih. Ya oke lah yang di tengah itu situ kunci tidak apa-apa, tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai nomor sholat. Piye-piye itu diwakafkan untuk nomor. Memang banyak kasus ya, misalnya orang nakal di situ. Untuk daerah Pulau Mon kata pengurus masjid cerita Pulau, kata Gusti yang badhe ngising kebelet teng omah. Niku mara masjid badhe ngising. Perkara ini WC ini bukaan. Ning omah ra duwe napa? Bar ngising ya mulai. Bar sek kula nate disomasi. Kulon pengurus masjid lho, gak jadi. Saat aku lha sing ngono iku pira sak desa? Sekawan, Gus. Lah sing mara masjid sampai salat 20. Lah yo 80 mbok kalahno mbek wong 4. Perkarane walian bareng dikunci walian sing ape jamaah. Kudu bisa mlayu mulai perkarane masjide dikunci. Lho kok kiai tenan dadi sering wonten tiyang lapor macam-macam. Ya saya dengar betul, syarat kiai harus mau mendengar. Podo-podo nyata. Cara boleh jadi panitia milih ndi? Ya milih dibuka ya, yang 80 kok. Jadi parah-parah. Nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan madhar. Ya maslahat dan madhar. Di globalen malih ya. Jika bangun dengan uang zakat dan nggak ada pilihan zakat itu kalau bisa memang jangan dikasihkan masjid karena pendapat sabilillah khair itu minoritas sekali dalam fikih. Tapi kalau masjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat, ulanglah longgar. Yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan sholat. Nah, pagar, menara, keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid. Ini kalau suwon sing ngaji kula misalnya bangun masjid nomor 1 alat sesuci itu kudu ideal. Idealnya gini loh, bayangno sing ra roh sesuci lan dadi suci. Kayak ulama-ulama dulu tuh, orang kalau mau ke masjid pasti ngelangkai air yang lebih dari 2 kolah. Paribasane cacilik sing ra roh najis wae gelem ra gelem sikile ijik kok ngliwati. Kalau sekarang itu udah usum ya karena orang sekarang lengkek kesehatan itu udah steril wis ono krane lho. Wong saiki ya engke era karuan. Ono steril lho macam-macam. Wah mari kuman mbok Mas. Tapi itu penting. Piye-piye sifatnya masjid itu fihi rijalu yuhibbuna napa ayat atau haru. Masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang seneng napa sesuci. Tentu sesuci itu alat utamanya napa air. Jadi ini kula fatwa tenan. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Tapi sekarang masjid kan gagah-gagah. Wagere wong mewah-mewah tulisane gawe di lampune mewah tapi ra ono sing ngisen. Gagahe ora karuan. Nah itu yang maksud itu yang kata Nabi alamat kiamat itu sebenarnya umatku nek berlomba-lomba bangun apa? Tapi kalau bangun yang tempat sujudnya, tempat toharohnya itu bagus. Ya mergo fihi rijalun yuhibbuna apa? Ayat atau